Perkenalkan, nama Ulun Hawa Ahada Hudanur, dipanggil biasanya Hawa. Untuk saat ini dari 2012 sebenarnya sampai saat ini kami sudah menjalankan usaha di bidang kreatif, dan dari perjalanan itu lumayan cukup banyak produk yang memang kita produksi sampai saat ini. Salah satunya yaitu sasirangan. Nah, dari kain sasirangan sendiri kita sudah juga mulai dari tahun 2014 itu kita coba untuk membuat atau memproduksi pakaian yang siap pakai. Jadi tidak hanya produksi bahannya atau kainnya, tapi kita juga mengikuti tren anak muda. Pada saat itu memang proses awalnya di HSS sendiri atau di Kalimantan Selatan sendiri memang jarang sekali atau belum ada yang memproduksi pakaian yang memang sudah jadi gitu. Biasanya orang cuma menjual kain bahan-bahan yang memang harus dibuat lagi atau diolah lagi. Nah, sedangkan untuk pakaian siap jadi atau misalnya pakaian yang memang diminati oleh kalangan muda itu sangat jarang atau belum. Nah, di awal itu sambil proses menyelesaikan kuliah juga saya coba untuk produksi, dan alhamdulillah awalnya memang agak sulit untuk memperkenalkan ke kalangan anak muda, untuk memperkenalkan daya minat mereka untuk menggunakan atau memakai sasirangan di kesehariannya, karena kita tahu bahwa sasirangan identik sekali dengan pakaian-pakaian formal atau misalnya pakaian yang digunakan di perkantoran dan lainnya. Nah, berjalannya waktu, karena kita juga melihat pada saat itu tren Instagram sudah mulai booming. Jadi kita coba untuk melibatkan beberapa influencer semacam selebgram dan lainnya yang memang berpengaruh khususnya di Kalimantan Selatan untuk bisa menggunakan produk kita. Jadi mereka kita jadikan model untuk katalog di setiap edisi. Nah, sampai berjalannya waktu, karena memang tidak hanya produksi pakaian, ada berbagai macam juga aksesoris, sampai kita juga mengolah mendaur ulang sampah dan produksi lainnya. Jadi di tahun selanjutnya kita mendirikan Yayasan Rumah Kreatif Nor Borneo. Nah, di yayasan sendiri kita mewadahi ibu-ibu. Untuk saat ini ibu-ibu di Desa Gambah Luar, Kecamatan Kandangan. Jadi tidak hanya sasirangan yang diproduksi oleh ibu-ibu sendiri, tapi juga ada dari kuliner, ada juga dari handicraft seperti misalnya membuat aksesoris, atau misalnya kayak produk hantaran untuk orang nikahan dan yang lainnya gitu ya. Awalnya memang agak ragu sebenarnya di tahun 2013, karena memang pada saat itu saya sendiri masih kuliah dan juga masih belum punya modal yang cukup banyak untuk produksi sasirangan. Kita tahu sasirangan lumayan mahal, untuk satu kainnya aja sudah di tahun itu sudah harga seratusan gitu. Kalau misalnya kita produksi pakaian juga akhirnya costnya atau budgetnya untuk dijual lumayan. Nah,
Tapi di apa namanya, proses itu ada perlombaan yang memang mendorong untuk mengangkat pakaian atau kain-kain tradisional yang memang ciri khas dari Kalimantan Selatan. Jadi akhirnya mulai di saat itu saya coba untuk, nah, alhamdulillah sampai saat ini daya minatnya lumayan banyak gitu. Dan tidak hanya menjadikan pakaian seserangan jadi pakaian jadi, tapi kita juga bervariasi, berinovasi di motif-motif. Pada saat itu di Kandangan sendiri waktu saya membuat tugu dodol, katupat dan lainnya itu masih belum ada, tapi sekarang sudah lumayan banyak yang produksi. Nah, kita coba untuk bervariasi, ada macam-macam motif sebenarnya. Dari awal itu ada bentuk kipas, khas-khas daerah kita gitu, daerah Hulu Sungai Selatan ataupun Kalimantan Selatan gitu. Awalnya memang otodidak, melihat di berbagai macam media, internet, YouTube, Instagram dan lainnya. Tapi karena memang diperlukan skill profesional juga, karena yayasan kita juga membuka pelatihan untuk menunjang kredibilitas dari pelatih sendiri, kita akhirnya mencari guru yang memang profesional di bidang sasirangan sendiri. Akhirnya kita coba untuk belajar di sana, dan alhamdulillah dari dinas sendiri, dinas Disperindak dan lainnya di Hulu Sungai Selatan juga support kegiatan ini, sehingga kita dilibatkan di acara pameran, bazar dan lainnya sampai ke nasional, untuk dibawa barang-barangnya sampai ke Jakarta, Bali gitu, untuk mempromosikan produk kita gitu. Boleh ya? Oke. Panas ya. Oke, untuk pemasaran sendiri sebenarnya di awalnya memang kita sudah ada galeri, toko juga, mulut ke mulut juga, orang-orang rekan-rekan yang terdekat, tapi tidak semata-mata sebatas itu. Jadi karena perkembangan zaman, orang apalagi anak muda mainnya di media sosial, marketplace dan semacamnya, jadi kita coba mulai masuk ke sana dari tahun 2016, dan pada saat itu banyak sekali pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi ataupun yang terkait untuk bisa menjual atau mempromosikan barang kita di sana. Jadi selain Instagram, ada juga beberapa marketplace yang memang kita terlibat di sana menjual produknya. Alhamdulillah sampai saat ini juga masih itu, selain ada toko dan juga galeri gitu sih. Ya, pasti banyak dari
Ya, setelah bangun kita, kalau saya sendiri pribadi karena memang sukanya coba-coba di awal tahun 2016 pernah kolaborasi dengan orang dari luar daerah di daerah Jawa untuk produksi tas, karena di sini sebenarnya memang ada, cuman belum yang bisa memproduksi tas yang kita inginkan gitu dari bahan semi kulit. Dan pengennya rencananya di awal itu dikombinasikan dengan sasirangan. Nah, berjalannya waktu akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi, ada beberapa kerugian dan semacamnya. Sebenarnya kalau misalnya jatuh bangun, kalau misalnya di dunia usaha memang wajar ya, kalau usaha terus-terusan mulus itu bukan usaha, artinya sudah grow up ya. Jadi banyak sekali apalagi kalau misalnya kita memperkenalkan ke masyarakat gimana sasirangan bisa diterima di lingkungan sekitar, gimana caranya kita agar misalnya di daerah kita sendiri, misalnya instansi di kabupaten kita agar memakai produk-produk lokal produksi oleh anak benua kita sendiri, bukan misalnya kita membeli ke luar. Nah, itu lumayan sulit juga, sebagian dari struggle yang memang harus diperjuangkan. Jatuh bangunnya di sana sih. Ya, sebenarnya kalau misalnya motivasi ini untuk diri saya sendiri juga sih, bukan jadi mungkin kalau misalnya memang ada yang mendengar dan mengambil, alhamdulillah. Dunia usaha itu bukan dunia yang semata-mata kita hari ini pengen besok jadi dunia usaha itu, dunia bisnis itu yang paling penting itu adalah prosesnya, entah itu akhirnya nanti jatuh atau misalnya tidak sesuai ekspektasi. Yang kita ambil adalah prosesnya, proses dimana yang memang semua orang tuh tidak akan pernah sama gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada niat, coba lakukan dari sekarang, jangan menunda waktu untuk melakukannya gitu sih. Ya, untuk harapan kami sendiri dari pengrajin sasirangan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kami berharap untuk bisa menghargai produk lokal, membeli produk dari teman sendiri. Jadi mencoba untuk mendayakan mencintai atau membeli yang memang dihasilkan oleh masyarakat kita sendiri gitu.